Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi secara online. Kali ini di mata kuliah Muamalah Kontemporer, yang insya Allah akan kami bahas tentang fikih muamalah yang berada pada bagian pertama pada mata kuliah ini. Insya Allah, saya akan menyajikannya dengan seringkas mungkin agar mahasiswa dapat mengerti dan memahami dasar-dasar dari fikih maupun fikih muamalah ini. Mari kita mulai kelas ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari mempelajari apa itu fikih. Menurut ulama ushul fikih, fikih adalah pengetahuan hukum Islam yang bersifat amaliyah melalui dalil yang terperinci. Sedangkan ulama fikih mendefinisikan fikih sebagai sekumpulan hukum amaliyah yang disyariatkan Islam. Mustafa Ahmad Zarqa mendefinisikan fikih sebagai suatu ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci. Hukum-hukum syar'a adalah hukum-hukum yang diperoleh dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti wajib, sunat, haram, makruh dan mubah. Jadi, fikih itu adalah upaya yang dilakukan oleh para fuqaha untuk menetapkan hukum yaitu wajib, sunat, haram, makruh dan mubah terhadap perbuatan manusia yang bersumber dari dalil nakli dan akli. Jadi, fikih itu berasal dari syariat Islam sebagai dasar dalam menentukan hukum yang mengatur perbuatan manusia. Secara garis besar, fikih dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, fikih ibadah, yaitu segala perbuatan yang dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Segala yang dikerjakan bersifat ta'abudi. Oleh karena itu, segala hukumnya bersifat tetap dan tidak akan berubah disebabkan perubahan zaman dan tempat. Yang kedua adalah fikih muamalah, yaitu segala persoalan yang berkaitan dengan perbuatan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Berkaitan dengan ibadah atau hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sangat berhati-hati dalam memberikan penjelasan. Karenanya, Nabi menjelaskan secara rinci dan bersifat taufik, yaitu mengikuti petunjuk Nabi menurut apa adanya. Sedangkan bidang muamalah tidak taufik. Penjelasan hanya bersifat global dan menyerahkan rincian pelaksanaannya kepada manusia dengan jalan ijtihad. Hal ini mengidentifikasi bahwa persoalan muamalah tidak terikat pada waktu, tempat, dan kondisi sosial. Syed Syabik menyatakan, sesungguhnya masalah akidah atau kepercayaan dan ibadah tidaklah berubah karena disebabkan berubahnya zaman dan tempat. Karena pengungkapannya diberikan terperinci secara sempurna dan dijelaskan dengan nas-nas yang lengkap. Selanjutnya, bidang muamalah dalam pembinaan hukumnya
Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum dijadikan pedoman dan ajaran bagi umat manusia untuk berinteraksi. Artinya, kegiatan muamalah yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tetap berpedoman pada ketentuan Nas atau Al-Quran dan As-Sunnah. Ruang lingkup fikih muamalah dipandang dari tunjukan hukumnya dapat dibagi kepada dua bidang, yaitu 1. Muamalah yang ketentuan hukumnya langsung dari Al-Quran dan hadis. Adapun bentuk muamalah ini adalah dalam hal perkawinan dan akibatnya, seperti talak, idah, rujuk, waris. Demikian juga dalam hal pengharaman kamar, babi, anjing, dan riba, sehingga tidak diperbolehkan transaksi pada bentuk ini. Demikian juga dalam tindak kriminal, seperti pencurian dan perzinahan. Allah telah menentukan dengan tegas terhadap beberapa hal di atas, karena persoalan tersebut akan sulit bagi manusia untuk menemukan kebenaran yang hakiki, disebabkan dengan adanya dorongan hawa nafsu dan bisikan syaitan. Yang kedua, muamalah yang ketentuan hukumnya tidak langsung dari Al-Quran dan hadis, tetapi berdasarkan hukum yang diperoleh dari hasil ijtihad para fuqaha yang mengacu kepada kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip umum yang sesuai dengan ketentuan syara'. Bentuk muamalah ini akan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial. Hal ini bisa kita lihat pada praktek jual beli di swalayan, di mana si pembeli diberikan kebebasan untuk memilih barang yang diinginkan dan membawanya ke kasir untuk menyerahkan harga barang tersebut. Jual beli seperti ini terjadi dengan saling menyerahkan uang dan barang tanpa adanya ucapan yang jelas atau ijab kabul. Praktek jual beli ini dipahami dari firman Allah dalam surat An-Nisa, yaitu surat keempat ayat ke-29. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ayat di atas mengisyaratkan terhadap kebolehan untuk melakukan perdagangan yang terjadi karena persetujuan kedua belah pihak untuk bertransaksi. Dapat melakukannya dengan mudah tanpa ada kesulitan dan membawa kemaslahatan bagi sesama manusia. Alhamdulillah telah menyimak kuliah online ini hingga tuntas. Di sini saya akan memberikan tugas pertama untuk mata kuliah muamalah kontemporer ini. Pertama, jawablah 4 soal di atas ini. Lalu diketik dan dikumpulkan menggunakan format Word dan dikirim via email atau WhatsApp. Simpel aja, maksimal 2 halaman. Dikumpulkan paling lambat 12 Oktober 2020. Jangan lupa tulis nama lengkap dan kelas. Saya berharap untuk tugas ini dikerjakan dengan baik karena poin penilaian dari tugas sangat besar untuk nilai akhir semester. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah untuk semuanya. Terima kasih sudah
menjalankan kuliah online ini dengan baik. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.